Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasawiji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Sampai detik ini masih menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Silahkan yang subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan atau penjelasan saya masih kurang jelas. Oke, saya ingin menyapa kalian semuanya. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membahas topik atau membuat konten video dengan judul ikan nila. Nah, jadi sekarang bahasanya ikan nila ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan nila atau sedang belajar ikan nila, mari kita belajar bareng. Nah, jadi judulnya kali ini adalah cukup satu kali beli ikan nila, kita bisa berbudidaya berkali-kali tanpa membeli bibit lagi. Namun ada beberapa tips dan teknik dan triknya supaya kita bisa berbudidaya ikan nila berkali-kali tanpa melakukan pembelian ulang bibitnya lagi. Nah, kalau misalkan kayak gini kan kita bisa menghemat biaya bibit ya. Cuma harus ada tekniknya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan nanti kita ada masalah dalam proses pembesarannya. Nah, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu. Jadi ini saya berada di kolam saya. Ini adalah kolam nila saya, itu lengkap dengan aeratornya. Dan di sini juga ada banyak ya teman-teman. Di belakang saya juga banyak. Itu kolam nila lagi belakangnya. Nah, sebelumnya kapasitas ikan nila saya pun juga saya nggak tahu ada berapa, yang jelas ada ribuan, belum puluhan ribu, jadi nggak banyak. Nah, budidaya ikan nila ini saya juga masih skala hobi saja, tapi juga sudah saya komersilkan. Intinya belum banyak seperti yang di YouTube yang lain lah, jadi untuk sampingan saja. Cuma hasilnya juga lumayan menguntungkan, karena ya permintaan ikan nila juga ya nggak terlalu banyak sih, cuma lumayan. Dan saya juga jualnya juga lumayan tinggi di harga 37.000 per kilo. Oke, untuk pembukanya cukup sekian dulu ya pembukanya. Kita lanjut ke intinya biar tidak terlalu lama videonya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran pengen tahu bagaimana sih berbudidaya ikan nila tanpa melakukan pembelian bibit berulang-ulang. Biasanya kan kalau petani nila umumnya kita beli bibit, kita besarkan, panen, jual. Nanti beli bibit, besarkan, panen, jual. Kan polanya seperti itu. Nah, di konten kali ini, di video kali ini saya ingin membagikan cara saya atau tips saya melakukan budidaya ikan nila tanpa melakukan pembelian bibit ulang. Jadi cukup satu kali beli, bisa dipakai selamanya. Sebelumnya saya nggak ingin menggurui siapa-siapa ya, saya ingin berbagi pengalaman saja yang saya lakukan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang saya lakukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nggak ingin menggurui kalian semuanya. Saya ingin berbagi saja, karena ilmu yang dibagi apabila dibagi diamalkan sama teman-teman, nanti saya juga dapat pahalanya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita pertama-tama dari mana ya dulu ya? Kita mulainya ya. Oke, ya udah kita langsung saja ke video intinya. Oke teman-teman, kali ini kita ke kolam yang ikan nila yang besar ya teman-teman. Nah, ini ikan nila yang besar dan ikan nila yang siap saya jual. Di sini nanti ada beranaknya ya. Jadi ikannya beranak di sini, bertelur di sini. Segera kita pisahkan. Nah, yang ini adalah ikan nila yang ukurannya tanggung, yang sekilo isi 6, isi 7 di sini. Nah, di sini tuh biasanya penting sekali diperhatikan, jangan padat-padat teman-teman. Ini kolam saya ukurannya itu ukurannya ini adalah 10 meter persegi. 10 meter persegi saya hanya isi ikan 300 ekor teman-teman, karena ukuran ikannya besar ya. Saya ajak berkeliling dulu nih biar
biar penjelasannya masuk ya, saya juga bingung mau mulai dari mana. Nah, kita keliling lagi nih. Jadi itu dari yang paling besar ke adiknya, dan ini ke adiknya lagi. Ini ukuran masih sangat kecil, ukuran 10 ya. Jadi ini jumlahnya lumayan padat karena ikannya masih kecil. Saya anggap tidak ada masalah suatu apapun karena ini ukurannya masih sekilo isi 10 ya teman-teman. Ini kolamnya memanjang seperti ini. Nah, terus kita geser lagi nih ke kolam ini nih. Ini adiknya lagi teman-teman. Ini adiknya lagi dari yang itu ya ukurannya. Ini masih kecil-kecil banget, ini sekilo isi 20-an kayaknya. Saya nggak ngitung. Ini kolamnya juga sama memanjang, terbuat dari plastik UV. Gitu ya teman-teman. Ini kapasitasnya kemarin saya hitung ini 1000 ekor. Nah, saya menggunakan aerator seperti ini. Nah, kita geser lagi ke sini teman-teman. Nah, ini adalah ikan nila juga nih. Kelihatan gak tuh? Masih kecil-kecil. Adiknya yang itu. Nah, ini yang kecil ya teman-teman. Adiknya yang itu ya, tuh ikannya masih kecil-kecil. Ini umur berapa hari nih? Kayaknya 3 minggu dari telur. Nah, kita geser lagi yang paling kecil. Kita geser lagi yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ini dia teman-teman. Nah, ini yang paling kecil. Ini adalah burayakan ikan nila ya teman-teman, tuh bisa dilihat masih kecil banget. Nah, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menyimak video yang tadi, jadi video itu menunjukkan bahwa jika teman-teman ingin berbudidaya ikan nila tanpa beli bibit baru, paling tidak teman-teman harus punya kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang nggak terlalu besar nggak apa-apa. Kalau punya saya itu 6, jadi yang paling besar ke adiknya sampai ke yang burayakan seperti itu. Jadi intinya harus punya banyak kolam dulu teman-teman kalau pengen berbudidaya ikan nila, tapi tanpa beli bibit ulang. Jadi harus punya banyak kolam. Ukurannya nggak usah gede-gede, nggak apa-apa, yang minimal ya 10 meter persegi. Menurut teman-teman itu gede apa enggak ya kalau 10 meter persegi? Nah, minimal segitu. Juga harus memiliki aerator atau rangkaian aerator yang banyak. Nah, ini aeratornya ya teman-teman ya, ada di dalam sih nggak kelihatan. Nah, teman-teman, kolamnya harus dilengkapi dengan aerator seperti ini biar ikan nilainya sehat. Tuh ya. Terus ini saya juga ada aerator. Nah, kalau kolam ikan nila harus pakai aerator. Aeratornya tuh harus aerator kolam, jangan aerator akuarium. Biasanya kesalahan dari para pemula tuh seperti itu, asal beli aerator, padahal yang dibeli itu aerator aluminium akuarium, jadi tidak bisa untuk kolam seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, untuk prosedurnya seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman. Di sini biasanya itu ada anakan atau burayakan ikan nila yang muncul. Nah, biasanya dari indukannya pun gak jelas ya. Ini karena ikannya sudah besar, mungkin sebagian ada yang beranak dan bertelur. Nah, ketika beranak dan bertelur atau bertelur dan beranak, anakannya itu dipisah teman-teman, dimasukin ke dalam styrofoam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kenapa dimasukkan styrofoam seperti ini? Pertimbangannya adalah supaya kita bisa merawatnya dengan baik, pakannya tersedia dengan baik, dan perawatannya lebih baik. Namun kalau kita tidak pisah seperti ini, juga bisa indukannya juga bisa merawat anaknya, cuma dalam hal pakan itu kurang, lebih cepat dipisah seperti ini. Jadi misalkan ikan nilainya teman-teman sudah beranak, harus dipisah gitu ya teman-teman. Nah, setelah dari styrofoam, ketika ukurannya sudah besar, nanti kita pindah ke kolam yang agak besar lagi seperti ini. Nah, di sini adalah kakaknya yang itu. Terus kenapa kok nggak dicampur sama yang ini?
jangan dicampur teman-teman, bahaya. Pasti yang itu yang di styrofoam yang masih burayak dimakan sama yang ini teman-teman. Jadi usahakan ukurannya harus sama, jangan dicampur sama yang besar, bahaya. Ikan nila tuh juga kanibal juga teman-teman, apalagi kalau yang masih kecil seperti ini. Makanya saya pisah. Nanti ini pun yang ini tidak saya campur ke sini, nanti tunggu gede dikit lagi baru dicampur sini, bahaya juga, bisa dimakan. Makanya harus punya banyak kolam untuk memisah ukuran-ukurannya gitu ya. Nah itu, ini yang dari yang tadi itu dipindah ke sini jadi kakaknya. Nah kakaknya yang ini adalah kakaknya ini ya gitu. Jadi di sini harus pakai aerator juga, semuanya harus pakai aerator tuh sampai sana supaya ikannya bisa besar. Nah ini jumlahnya sangat padat ya teman-teman. Nah misalkan dari sini ukurannya sudah terlihat ada yang besar, kita ambil atau kita pisahkan ke sini. Nah, ini adalah kolam yang ukurannya tanggung, yang ikannya sekilo isi 6, 7. Saya pisah di sini. Namun di sini nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nggak bisa besar teman-teman. Jadi paling saya isi ini 300 ekor ya, seperti tadi nih. Kotorannya sudah banyak banget. Seperti ini ya teman-teman. Nah nanti kalau ini sudah ukuran sekilo 4, sekilo 3, baru dipindah di sini dan siap dijual eceran. Begitu kira-kira teman-teman penjelasannya ya. Nah seperti itu teman-teman penjelasannya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Budidaya ikan nila itu mudah, tapi jangan dianggap remeh, karena menganggap remeh itu adalah awal dari bencana. Menurut saya seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanya. Kalau yang masih bingung, kalau yang sudah paham silahkan let's go, jalankan saja. Kalau yang menurut Anda saya salah, silahkan dikritik dan dikasih saran harusnya bagaimana gitu ya teman-teman. Semoga konten ini menginspirasi teman-teman yang ingin berbudidaya ikan nila. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.